Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang metode Madeleine. Konsep dasar jaringan Madeleine. Jaringan Madeleine merupakan pengembangan dari jaringan Madeleine. Madeleine atau mini Madeleine merupakan model jaringan syaraf tiruan yang memiliki layar tersembunyi atau hidden layer. Dalam pengenalan pola, jaringan Madeleine akan melibatkan layar tersembunyi yang terletak di antara unit input X dan unit output Y. Dan hidden layer sering dimisahkan dengan Z. Berikut arsitektur jaringan Madeleine. Ini adalah gambaran dari arsitektur jaringan Madeleine. Beberapa Madeleine dapat digabungkan untuk membentuk suatu jaringan yang disebut Madeleine atau mini Madeleine. Dalam Madeleine terdapat sebuah layar tersembunyi. Gambar yang ini ya menunjukkan arsitektur Madeleine untuk dua buah masukan X1 dan X2. Sebuah layar tersembunyi yang terdiri dari dua unit neuron tersembunyi Z1 dan Z2 dan sebuah keluaran Y. Jadi menunjukkan arsitektur Madeleine untuk dua buah masukan X1 dan X2. Jadi ini adalah masukannya ya, input yaitu X1 dan X2. Kemudian ada juga layar tersembunyi yang terdiri dari dua unit neuron. Nah, yaitu Z1 dan Z2. Nah, ini adalah neuronnya nih. Z1 dan Z2 ini adalah neuron. Dan sebuah keluaran yaitu output. Nah, jadi ini adalah outputnya. Arsitektur Madeleine untuk lebih dari dua unit masukan atau lebih dari dua unit tersembunyi dapat dibentuk secara analog. Keluaran dari unit tersembunyi Z1 dan Z2 adalah nilai fungsi aktivasi dan threshold yang diterima dari X1 dan X2. Demikian pula unit keluaran Y merupakan nilai fungsi aktivasi dari Z1 dan Z2, meskipun keluaran Z1 dan Z2 masing-masing merupakan fungsi linear. Tetapi keluarannya bukanlah fungsi linear X1 dan X2 karena adanya unit tersembunyi. Adanya unit tersembunyi dalam Madeleine akan meningkatkan kapabilitas komputasi dibandingkan Madeleine, meskipun pelatihannya juga lebih kompleks. Selanjutnya saya Dian Mahrija Permata akan menjelaskan soal dengan penggunaan metode Madeleine. Soalnya yaitu lakukan pelatihan pengenalan pola fungsi logika OR dengan jaringan Madeleine menggunakan nilai input dan output bipolar, di mana A sama dengan 0,5, batas toleransi sama dengan 0,2, bobot unit output Y, F1 sama dengan F2 sama dengan B sama dengan 0,5. Oke, kita masuk ke Zin 1 ya. Kita langsung masuk ke proses. Sini ada Zin 1 dengan rumus BZ1 ditambah X1 dikali Z1 X1 ditambah X2 dikali Z1 X2. BZ1 ini kita ambil dari bias di atas ada hidden layer yaitu 0,2 ditambah X1 ini kita ambil dari inputan yang sebelah kiri di sini. Jadi dimasukin di sini dikali Z1 X1. Kita lihat Z1 X1-nya di sini ada 0,04. Kita masukin di sini ditambah X2 dikali Z1 X2. X2 yaitu 1 dikali Z1 X2. Z1 X2 0,3. Semuanya seterusnya sampai ke bawah sama. Dan di sebelah sini ada Zin 2. Rumusnya hampir sama, cuman bedanya di sini kita pakai biasnya yang Z2 yaitu 0,7. Nah, ini di bawah ada hasil dari Zin 1. Yang pertama ada hasilnya 0,54 min 0,14, 1,54 sama min 0,14. Nah, yang di sebelah kanan sini ada hasil dari Zin 2 yaitu 1, 1, 1 dan 0,4. Di sini ada F Zin 1. Jika hasil dari Zin 1 lebih dari 0, maka dia hasilnya sama dengan 1. Dan jika hasilnya
kurang dari 0, hasilnya adalah min 1. Ini kan kita zin satunya hasilnya adalah 0,54. Karena dia 0,54, jadi f zin satunya adalah 1 karena dia melebihi dari 0. Selanjutnya zin 1 yang kedua hasilnya min 0,14. Maka f zin satunya adalah min 1 karena dia kurang dari 0. Dan seterusnya seperti itu. Lanjut kita ke yin dengan rumus BY ditambah F zin 1 dikali Z1Y ditambah F zin 2 dikali Z2Y. Di sini bias Y-nya adalah 0,5. Jadi kita masukin 0,5 dengan F zin 1 yaitu 1 dikali Z1Y sama dengan 0,5 ditambah F zin 2 ini dikali Z2Y adalah 0,5. Kita masukin di sini. Dan seterusnya sampai ke bawah seperti itu. Untuk zin 1 dan zin 2-nya, F zin 1 zin 2-nya diambil dari sini ya. Dan akhirnya mendapatkan hasil yin yang di atas ini dengan nilai 1,5. Yang kedua hasilnya 0, yang ketiga hasilnya 0,5, dan yang keempat hasilnya 0. Output hasil dari F yin, jika yin lebih dari 0 sama dengan 1, dan jika yin kurang dari 0 sama dengan min 1. Sama seperti yang tadi di sini penggunaan zin. Karena dia yin-nya 1,5, maka F yin-nya adalah 1. Dan karena ini hasil yin-nya adalah 0, maka F yin-nya adalah minus 1. Sama dengan yang di bawahnya. Karena dia 0, jadi F yin-nya adalah minus 1. Nah, kita menentukannya berdasarkan dari target yang di sini ya. Target di atas adalah 1, 1, 1, dan min 1. Kita tulis ulang 1, 1, 1, dan min 1. Karena target di sini F yin ini yang pertama sesuai dengan target 1. F yin yang kedua targetnya harusnya 1 ya, tapi di sini F yin hasilnya minus 1. F yin yang ketiga targetnya 1 sudah sesuai. F yin yang keempat targetnya minus 1 sudah sesuai. Berarti yang belum sesuai hanya F yin yang kedua. Karena dia belum selesai atau belum sesuai dengan target, kita lanjutkan untuk menyelesaikan yang kedua ya. Kita masukkan saja ya langsung. Di sini ada Z1, Z2, Z1-nya yaitu dengan rumus Z1X1 ditambah Z1Y dikali T min zin 1. Z1X1 kita ambil dari sini 0,04 ditambah Z1Y. Z1Y dari sini yaitu 0,5 dikali T. T-nya ini adalah sebagai target ya. Targetnya adalah 1 dikurang tadi zin satunya adalah minus 0,14, jadi dikurang minus 0,14. Dan seterusnya ke bawah ini X2 kita ambil dari sini 0,3 ditambah Z1Y nya sama 0,5 dimasukin ke sini dikali 1 dikurang minus 0,14. Nah, untuk yang Z2-nya, Z2X1 ditambah Z2Y dikali, ini salah,
Y T min Zin 2. 9-nya harusnya enggak deh. Oke, setelah kita hitung, didapatlah hasilnya seperti ini. Hasil yang pertama 0,61, hasil yang kedua 0,87, hasil dari sini 0,77, dan ini juga sama 0,2, hasil dari ini 0,1, hasil dari ini 0,7. Kita langsung masuk lagi ke proses. Karena tadi yang belum sesuai target adalah yang di baris kedua, yaitu di minus 0,14, jadi kita hanya menghitung di sini saja ya, di baris yang kedua. Sini ada BZ1 ditambah X1 dikali Z1 X1 ditambah X2 dikali Z1 X2. Biasnya kita udah ganti ya, menggantinya dengan ini. Jadi bukan bias yang tadi, kita pakai bias yang ini yang baru, yaitu 0,77 ditambah X1 Z1 yaitu minus 1 dikali 0,61 diambil dari sini ditambah X2 nya 1 dikali 0,87 di sini Z1 X2 0,87. Sama seperti ini juga kita ambil biasnya dari sini 0,7 dan seterusnya sampai ke bawah. Kita hanya lihat di yang baris keduanya saja ya untuk hasilnya. Dari Zin 1 ini kita dapat hasilnya 1,03, dari Zin 2 ini kita dapat hasilnya 0,6, dan di sini sama F Zin 1. Jika Zin 1-nya lebih dari 0, jawabannya adalah 1, dan kurang dari 0 adalah minus 1. Kita cek. Zin 1 0,54 berarti 1. Zin 2 1,03 1. 1,54 F Zin 1-nya jadi 1, minus 0,14 F Zin-nya jadi min 1. Dan untuk F Zin 2-nya kita cek yang keduanya saja ya. Yang keduanya 0,6, karena dia lebih dari 0, jadi F Zin 2-nya adalah nilainya 1. Lanjut ke Yin. Yin-nya adalah rumusnya BY ditambah F Zin 1 dikali Z1Y ditambah F Zin 2 dikali Z2Y. 0,5 ditambah 1 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,5 didapat hasilnya 1,5. Jika F Yin lebih dari 0 maka nilainya 1, dan jika kurang dari 0 maka nilainya minus 1. Karena nilainya 1,5 jadi F Yin didapat 1 dan target sudah sesuai. Karena target di sini 1, 1, 1 dan min 1, kita cek lagi target di awal 1, 1, 1 dan min 1. 1, 1, 1 dan min 1 berarti sudah sesuai. Rangkuman dari jaringan Madeline ini yaitu yang pertama, jaringan Madeline ini merupakan perkembangan jaringan Madeline yang menggunakan hidden layer untuk melakukan pengenalan pola. Yang kedua, pada jaringan Madeline nilai input dan output pada hidden layer berpengaruh pada keputusan apakah dilakukan perubahan bobot atau tidak. Hal ini ditandai dengan pengecekan apakah output sama dengan target. Dan yang ketiga, proses pelatihan akan terus berlangsung pada setiap pola 1, pola kedua, dan seterusnya, sampai memasuki epoch selanjutnya. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.